يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Kemarin kan di 1000 amalan saya di istighfar dibaca 1 kali. Iya. Kalau dibaca lebih bagaimana? Jadikan itu sebagai doa mutlak aja. Maksudnya zikir mutlak. Bukan zikir pagi petang. Bukan dengan niatan zikir pagi petang. Zikir mutlak. Ya. Tapi sekarang tentang berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Antum, Mas. Berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Berikut beberapa keutamaan berzikir kepada Allah. 1. Zikir kepada Allah adalah asas ibadah kepadanya. Karena sesungguhnya zikir kepadanya adalah cara berhubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta pada setiap waktu dan keadaan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanih." Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut asma Allah, berzikir pada setiap waktu beliau. Apabila seorang selalu berzikir kepada Allah, maka hal itu menjadikan kehidupan semakin terasa hidup. Berlindung kepada Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala dengan cara berzikir menyebabkan keselamatan, menghadirkan kedekatan hati kepadanya, serta memperoleh kemenangan dan keridhoannya. Sedangkan jauh dari Allah karena lalai dalam berzikir dan banyak berbuat maksiat menyebabkan kesesatan dan kerugian di akhirat. Yang kedua, zikir kepada Allah adalah pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Karena sifat umumnya orang-orang munafik hanya mau sedikit berzikir, sebagaimana difirmankan olehnya, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketiga, syaitan tidak dapat menggoda manusia yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Zikir kepadanya diibaratkan seperti benteng kokoh yang melindungi umat manusia dari tipu daya syaitan. Sungguh syaitan senantiasa senang akan kelalaian manusia dari zikir kepada Allah ini. Yang 3 ini insyaallah. Atau yang kedua tadi ada, mereka menipu Allah dan Allah lah yang menipu mereka. Nah di sini khidah dari Allah Ta'ala itu tertetapkan dalam Al-Quran, sehingga itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enggak kita kan, ini enggak mungkin ini ayat ini harus ditafsirkan dengan apa makna yang jauh, enggak. Ya, Allah Ta'ala menipu orang-orang yang hendak menipu agama Allah Ta'ala. Adapun untuk yang tidak, maka enggak bakal. Ya, jadi ini perbuatan dari Allah Ta'ala sesuai dengan pembalasan untuk orang yang berbuat yang serupa, gitu ya. Seperti juga memberi makar. Allah Ta'ala memberi makar kepada orang-orang yang hendak memberi makar kepada agama Allah. Jadi gitu. Ya, jadi pemberian makar dan perbuatan menipu dari Allah Ta'ala itu karena ada makhluk Allah atau terhadap makhluk Allah yang juga berlaku yang hal seperti itu. Ya, jadi nggak bisa dimutlakan untuk semua keadaan. Ya. Beda dengan misalnya merahmati, memberi rezeki, ya ini untuk semuanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, insyaallah setelah kitab ini khatam, kita akan membahas kitab perbuatan, amalan, doa dan zikir pengusir syaitan, insyaallah. Kitabnya nggak jauh sih, segini juga. Tapi insyaallah lebih, ya segini juga, 100 paling 100 berapa, 150-an paling ada di dalam kitabnya. Kalau misalnya hari ini khatam, kita pakai itu kitab langsung, kita bagiin langsung.
Tapi kita lihat nanti khatam apa enggak. Atau antum kuat atau enggak khatam ini. Atau ini banyak gara-gara tahu pada mau khatam ya. Kalau bisa alhamdulillah banyak yang datang baru. Tapi insya Allah itu supaya bisa benar-benar membentengi diri dari mereka. Tapi yang keempat, baca lebih cepat. Yang keempat, zikir kepadanya adalah jalan menuju kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kelima, zikir harus dilakukan secara rutin terus-menerus, karena tidaklah penduduk surga itu bersedih akan sesuatu kecuali terhadap waktu yang mereka lewati di dunia yang tidak dipergunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sungguh rutinitas dalam berzikir mencerminkan suatu bukti hubungan yang baik pada Allah. Tadi lihat penduduk surga itu bersedih nanti. Penduduk surga bersedih gimana? Nyesel. Karena apa? Ada sesuatu yang mereka lewati di dunia. Ada waktu yang mereka lewati di dunia yang mereka tidak menggunakan untuk berzikir. Jadi nyesel kita nanti. Kalau misalnya kita di surga, dan semoga Allah Ta'ala wariskan kepada kita Firdaus, itu nanti ada penyesalan karena kita ada momentum-momentum tertentu yang tidak kita berzikir. Padahal kalau misalnya kita berzikir akan tambah derajat kita gitu. Jadi aduh, kenapa dulu kayak gini? Itu orang beriman aja nyesel. Maka apalagi orang yang tidak. Ya, silakan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama telah sepakat tentang bolehnya berzikir dengan hati dan lisan bagi orang-orang yang sedang bercakap-cakap, bagi orang yang sedang junub, bagi perempuan yang sedang haid, dan bagi wanita yang mengalami nifas, sehingga mereka diperbolehkan mempraktikkan zikir baik berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan sholawat kepada Nabi maupun doa-doa yang bukan termasuk bacaan Al-Quran. Baik, di sini untuk doa-doa yang bukan termasuk bacaan Al-Quran ditulis di sini. Kenapa? Karena orang yang misalnya lagi junub, perempuan yang haid, wanita yang nifas, banyak dari ulama yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi itu khusus bagi yang sedang junub saja, laki-laki atau perempuan. Tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau perempuan yang sedang haid boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh menyentuh mushaf langsung. Juga yang lagi nifas juga begitu, boleh membaca Al-Quran, disunahkan, tapi tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Begitu ya. Itu. Jadi adapun kalau misalnya doa-doa yang ada di Al-Quran, kalau misalnya dia meniatkan itu sekadar doa bukan membaca Al-Quran, maka boleh bagi semuanya, bagi yang junub misalnya berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya, boleh. Atau yang junub, ada yang sedang haid atau sedang nifas, boleh berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dengan niatan berdoa, bukan dengan niatan qiraatul Quran, baca Quran. 6. Yang keenam, barang siapa senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Seorang pasti senang sekali ketika seorang raja menyebut-nyebut dan memuji-mujinya di hadapan halayak ramai. Maka bagaimana pula apabila yang menyebut-nyebutnya itu Allah, Raja di Raja, yakni di hadapan para malaikat yang senantiasa berzikir kepadanya. 7. Maksud zikir kepadanya tidak sekedar bergumam terus-menerus dengan lafaz zikir seperti suara lebah, sedang hatinya lalai dan tertutup atas pengagungan dan ketaatan kepada Allah. Maka itulah zikir dengan lisan harus diiringi konsentrasi dan berpengaruh dalam hati terhadap makna, kata-kata atau lafaz zikirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahli minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi selayaknya seorang yang berzikir kepada Allah untuk berkonsentrasi sewaktu mengucapkan lafaz zikirnya. Hendaklah ia menyatukan antara zikir hati dan zikir lisan agar manusia senantiasa tetap terikat dalam zikirnya kepada Allah secara zahir maupun batin.